Suatu malam Kanjeng Nabi datang padamu. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, benturkan kepalamu ke tembok, mau nggak? Kan Kanjeng Nabi nggak bisa diduplikasi oleh setan, iblis, kan enggak toh? Enggak. Sekarang kamu sujud semalam suntuk, jangan bangun. Mulai besok kamu puasa terus sampai aku suruh berhenti. Mau nggak gitu? Itu kan walaupun ini cerita tamsil atau pengandaian gitu. Di masa sahabat dulu mereka melakukan. Saya ketika membuat tamsil seperti barusan itu bukan kok sepenuhnya ngarang. Walaupun saya kembangkan. Di Al-Quran itu ada tamsil yang lebih ekstrim dari itu. Yang pasti akan membuat kita jauh menyebutnya itu, mendudukan itu sebagai imajinasi yang lebih imajinatif. Walau anna katabna alaihim anik tulu amfusakum awih ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Surat An-Nisa ini, saya lupa ayatnya berapa. Jika saja kami menyuruh kepada mereka, hendaklah engkau membunuh dirimu, atau keluarlah, pergilah kamu dari rumahmu, dari tanahmu, dari hartamu. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum, maka sungguh akan sedikit yang melakukan itu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, andai saja mereka mau melakukan yang diwejangkan, diaturkan kepada mereka itu, lakana khairul lahum, maka sungguh itu baik bagi mereka, wa sadda tathbita, dan itu akan meneguhkan iman mereka. Lebih ekstrim mana jenengan suruh benturkan ke tembok sama suruh bunuh diri? Tapi yang nyuruh Rasulullah. Kita akan mengatakan bahwa spontan kan pikiran kita, pikiran panjenengan mengatakan mustahil Rasulullah membunuhku bunuh diri. Itu bertentangan dengan agama. Betul nggih? Nggih betul. Mustahil Rasulullah menyuruhku meninggalkan rumahku yang kurintis dengan susah payah. Padahal keluarga itu pokok penting dan sebagainya. Mengumpulkan harta itu bagus. Seketika kita menyangkal. Persis orang-orang Arab zaman dulu. Wa minal sayaqulu lakal muhallafuna minal arabi sagelatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sebagian orang Arab dulu itu mengatakan ketika diajak jihad sama Rasul, kami sibuk ngurusi dagangan kafe kami, kami sibuk ngurusi online, kami sibuk ngurusi keluarga kami, ampunilah kami, maafin kami, gitu ya. Saya pengen membuka dengan cerita riwayat gitu. Suatu hari Kanjeng Nabi SAW sedang berjalan atau bepergian. Sampai di sebuah tempat beliau menjumpai kuburan. Lalu Kanjeng Nabi mengambil pelepah kayu yang masih hijau, masih hidup ya. Hijau ya, bukan biru ya. Ya biru daun ya. Lalu pelepah itu satu tangkai ditancapkan ke kuburan satu tangkai lagi ditancapkan ke kuburan yang kedua. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, dua ahli kubur ini sedang disiksa. Dengan ditancapkannya ranting atau dahan yang hijau itu tadi, maka siksa mereka akan diringankan sampai ranting itu kering. Ya pasti lama lah ya untuk kekeringan.
kita tentu saja hakul yakin bahwa itu benar adanya. Atau riwayat itu juga masyhur, mutabar dan banyak dikutip di banyak kitab ya. Kalau di pikiran kita siapapun panjenengan terlintas begini, kok iso ya kayak gitu? Ya bisa, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat-riwayat seperti ini mestinya akal pikiran kita itu tunduk. Karena ini yang disebut dengan riwayat-riwayat yang manggul. Riwayat yang benar-benar berbasis kepada nas teks yang sahih. Ya. Sehingga mestinya wa makana lil mu'minin gimana kok lupa ya. Nanti ingat ya. Di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan ketika Kanjeng Nabi SAW itu menetapkan sesuatu, maka bagi seorang mukmin itu tiada opsi lain kecuali sami'na wa ata'na. Okay. Gitu ya. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, para sahabat itu amat sangat sering riwayat menuturkan para sahabat itu melakukan sesuatu yang mungkin hari ini sulit untuk dilakukan oleh kita. Contoh, pada waktu ujung dari pengepungan kaum musyrik pada perang Khandaq atau perang Ahzab itu, Kanjeng Nabi itu dawuh pada para sahabat di sekitarnya, siapa yang mau datang menyelinap ke pasukan musyrik, Kanjeng Nabi menjanjikan balasan yang agung dari sisi Allah bagi yang mau. Itu yang mau melakukan itu dalam kurung wis mati gitu. Wis mati. Opsi untuk tidak matinya itu kecil. Itu lalu Zubair bin Awam yang mengajukan diri untuk melakukan itu. Zubair bin Awam itu orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya. Saya batin, ada ya orang kaya yang mau begitu. Ini kita secara logika kita ngerti kalau ngambil perintah itu maka 95% mati. Dan Zubair bin Awam yang kaya raya itu mau. Nah orang susah mau itu masih rodologis gitu. Iya toh. Nggih mboten. Bocoran duit ran duwe. Konco ya rapatin duit. Follower cuma 10. Nge-tweet ora ono sing respon. Jadi melakukan itu lebih wajar, lebih logis untuk diambil oleh non sewu orang yang tidak mampu. Di seberang sana berarti dalam kurung ada surga kan begitu. Yang ngambil itu adalah Zubair bin Awam. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa berarti para sahabat yang lain itu tidak kok menginginkan fadilah yang dijanjikan Nabi, bukan. Kadangkala memang peristiwa-peristiwa riwayat itu bagaikan untuk menunjukkan suatu pesan moral bagi kelompok tertentu. Karena dalam riwayat lain juga ada Barra bin Malik misalnya. Barra bin Malik ini saudara kandungnya Anas bin Malik. Barra bin Malik ini ya orang duafa lah gitu ya. Dan beliau di peristiwa lain dalam perang Yamamah itu mengambil posisi untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Nah, pertanyaan besarnya kan begini, apa ya gerangan spirit besar orang-orang zaman dulu itu? Kok mereka benar-benar hikmahnya kepada Kanjeng Nabi itu relevan benar-benar mengamalkan ayat Al-Quran bahwa an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jiwa kita ini
nek di kersane Kanjeng Nabi itu mestinya diberikan. Orang-orang zaman dulu kan enggak sami nawato. Nah, golongan kita hari ini itu kan kebanyakan logika nih. Enggak, itu nek melakukan itu kok cenderung menghantar nyawa. Bukankah itu sama dengan bunuh diri? Bukankah itu jelek? Akhirnya itu. Argumen-argumen kita itu adalah argumen-argumen rasional yang tetapi itu justru menjauhkan kita itu dari titik hakikat kebenaran itu sendiri gitu. Bukankah tidak ada yang lebih hak secara kebenarannya dibanding dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun buat kita itu tidak masuk akal kan begitu. Tidak masuk akal atau kita nggak paham. Nah, dari dua riwayat pendek ini, jawaban terhadap apa spirit besarnya itu, ya semata-mata memang saking besarnya pengharapan roja kepada ya pengampunan, ridho, rahmat dari sisi Allah dengan jalan sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan seolah-olah nggak ada opsi lain yang terjamin kecuali opsi nggih sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. PR besar kita kan begini, gimana caranya? Makin waktu, makin lama, makin tahun. Sami'na wa ta'na kita kepada Kanjeng Nabi itu semakin besar kan begitu. Semakin mampu mengungguli seluruh argumen rasional apapun yang bergejolak, berlintasan di dalam pikiran kita di hadapan suatu perintah atau di hadapan suatu dalil atau keterangan yang datang dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an teman-teman, cukup banyak ayat yang memberikan pesan impresif ya, bahwa memang jalan maufirah, jalan ridho, jalan rahmat ya Allah Ta'ala itu bypassnya, bahasa saya gitu, bypassnya itu dengan melalui sepenuh-penuhnya, gimana caranya semakin bisa sepenuh-penuhnya semakin tunduk ndereke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat seperti itu. Saya batin gini. Kalau misalnya ini berandai-andai, suatu malam Kanjeng Nabi datang padamu. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, benturkan kepalamu ke tembok, mau enggak? Kan Kanjeng Nabi enggak bisa diduplikasi oleh setan, iblis, kan enggak toh? Enggak. Sekarang kamu sujud semalam suntuk, jangan bangun. Mulai besok kamu puasa terus sampai aku suruh berhenti. Mau nggak kita? Itu kan walaupun ini cerita tamsil atau pengandaian gitu. Di masa sahabat dulu mereka melakukan. Jadi saya dan panjenengan barusan itu berada dalam posisi berimajinasi ya. Nabi datang lalu menyuruhmu benturkan kepalamu ke tembok 100 kali misalnya. Atau 80 kali lah sebagai had ya, kelakuanmu di sosmed misalnya gitu. Kita kan menganggap ya itu imajinasi ya. Gitu. Itu di zaman Nabi itu real terjadi. Hal-hal seperti itu real terjadi dalam berbagai contoh dan kasusnya. Dan mereka melakukan. Ternyata level kita hari ini itu adalah kita menganggap itu imajinatif. Level dulu itu adalah realitas. Betapa jauhnya jarak kita, kualitas kita dibanding para salafus soleh di sekitar Rasulullah SAW. Betapa jauhnya jarak kita. Saya ketika membuat tamsil seperti barusan itu bukan kok sepenuhnya ngarang.
walaupun saya kembangkan. Di Al-Quran itu ada tamsil yang beli ekstrim dari itu, yang pasti akan membuat kita jauh menyebutnya itu, mendudukkan itu sebagai imajinasi yang lebih imajinatif. Walau anna katabna alaihim anik tulu amfusakum awih ruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Surat An-Nisa ini, saya lupa ayatnya berapa. Jika saja kami menyuruh kepada mereka, hendaklah engkau membunuh dirimu, atau keluarlah, pergilah kamu dari rumahmu, dari tanahmu, dari hartamu gitu. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum, maka sungguh akan sedikit yang melakukan itu. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, andai saja mereka mau melakukan yang diwejangkan, diaturkan kepada mereka itu, lakana khairul lahum, maka sungguh itu baik bagi mereka, wa asadda tathbita, dan itu akan meneguhkan iman mereka. Lebih ekstrim mana jenengan suruh benturkan ke tembok sama suruh bunuh diri, tapi yang nyuruh Rasulullah. Kita akan mengatakan bahwa spontan kan pikiran kita, pikiran panjenengan mengatakan mustahil Rasulullah membunuhku bunuh diri, itu bertentangan dengan agama. Betul nggih? Nggih betul. Mustahil Rasulullah menyuruhku meninggalkan rumahku yang kurintis dengan susah payah. Padahal keluarga itu pokok penting dan sebagainya. Mengumpulkan harta itu bagus. Seketika kita menyangkal. Persis orang-orang Arab zaman dulu. Wa minal sayaqulu lakal muhallafuna minal arabi sagelatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sebagian orang Arab dulu itu mengatakan ketika diajak jihad sama Rasul, kami sibuk ngurusi dagangan kafe kami. Kami sibuk ngurusi online. Kami sibuk ngurusi keluarga kami. Ampunilah kami, maafin kami gitu. Tapi kan Gusti Allah Maha tahu, Gusti Allah langsung menghukumi kepada mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu dengan lisan mereka, padahal itu yang mereka katakan itu tidaklah benar-benar tulus di dalam hatinya. Persis kita hari ini. Ketika misal tadi Kanjeng Nabi datang mengatakan, wis leren rasa kuliah nang UIN, ming mari kowe tambah kafir. Mulai saya ngaji burdah wae nang Cakus ya gitu ya. Otakmu langsung membantah nggih, membantah. Persis lho, sagelat da amwaluna wa ahluna, ya golongan Arab yang ngono kuwi. Tapi tentu saja itu hanya tamsil. Sebagaimana di surat Al-Baqarah itu ada tamsil bahwa ketika Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatan bal ahya'u, itu untuk memberikan tamsil bahwa tidak ada yang lebih tinggi lagi bagi ukuran kesabaran kecuali kesabaran untuk mengorbankan jiwa dan raga untuk agama ini gitu ya. Sama seperti ini. Ayat barusan itu adalah tamsil dalam ukuran yang paling tinggi. Karena kita ini bagai diperintah untuk membunuh dirimu ataupun meninggalkan hartamu dan keluargamu serta seluruhnya itu ya. Kan nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Yang itu tamsil tertinggi itu adalah tamsil bagaimana engkau tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sebelumnya mengatakan begini, ini sengaja saya baca dari belakang ya, karena 3 ayat ini rentet. Fala wa rabbika, maka sama sekali tidak, sekali-kali tidak. Wa rabbika, dan demi Tuhanmu. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidaklah sempurna, nek nganggo arti yang lebih moderat gitu ya. Tidaklah sempurna. Tapi nek Sayyid Qutb boten. Tidaklah beriman. Oh, ini bubar langsung ya. Bubar. Oke, kita manut sing rada lunak maun nggih.
tidaklah sempurna iman mereka hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau loh, engkau Rasulullah sebagai pemutus, penetap hukum fima sajara bainahum, atas hal-hal yang terjadi di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, lalu mereka ora sambat-sambatan, ora ngedumel terhadap ketetapan yang engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan engkau benar-benar tunduk dengan sepenuh-penuhnya, tunduk terhadap Rasulullah atas ketetapan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Dulu para sahabat itu, orang-orang di sekitar Rasul itu biasa saja melakukan itu. Nuhun sewu. Sekarang andai ada perempuan cantik, cantik banget, lalu dilamar oleh laki-laki yang nuhun sewu, yo ngono kuwi. Ora tekan ya orang. Wis ngono kuwi. Nek perempuan hari ini aku yakin pasti nolak. Pasti. Pasti. Sebagaimana pihak laki-laki yang ngono kuwi aku yakin pasti ngarep banget. Kanjeng Nabi dulu itu pernah melamarkan seorang perempuan. Ayu banget, terhormat banget. Untuk seorang ahli sufa. Jadi wong randuwe. Wong randuwe, wong ra jelas gitu. Sendal wae randuwe kok. Estu. Gambarannya itu adalah sendal aja gak punya. Namanya Julaibib. Kanjeng Nabi melamarkan perempuan yang sangat tinggi derajatnya untuk Julaibib itu. Itu langsung diterima. Langsung diterima. Bergode dereke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kan enggak susah. Nah, ini bagian dari apa yang dicontohkan sebagai hatta yuhakimuka, sampai mereka itu menjadikan Rasulullah itu sebagai tonggak bagi suatu hukum, ketetapan, suatu urusan. Enggak ada opsi lain lagi. Maka umpama Kanjeng Nabi dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu yang enggak ada opsi untuk ngakal-ngakali sholat, enggak ada. Sesuk wae nek wis rada tuwa sholat enggak ada opsi kayak gitu. Kanjeng Nabi nuturke tentang supaya murah senyum. Ya murah senyum aja. Enggak ada opsi lain. Kanjeng Nabi dawuh an-nikahu sunnati. Nikah itu sunahku ya. Ini nikah aja. Ora kok anggo teori nunggu gaji 2 digit, 3 digit. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu wujud dari dereke patuhe orang-orang itu ya, yang oleh Al-Quran sampai dijadikan ukuran bagi sempurnanya iman seseorang. Atau naik bahasa yang lebih ekstrim seperti Sayyid Qutb itu, beriman tidaknya seseorang. Yakni menjadikan Rasulullah sebagai tonggak pegangan dalam segala perkara dan tidak ngersuloh, tidak maidu terhadap ketetapan apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah dan semata menerima dengan taslim, dengan sungguh-sungguh penerimaan.